Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Anak-anakku, terima kasih sudah menghadiri Zoom meeting kali ini. Sudah ada lumayan banyak ini yang bergabung ya. Ibu mulai saja. Mari kita mulai dulu ya, berdoa untuk mulai pembelajaran kali ini. Attention. Tangan dilipat, kakinya rapat, muka tundukkan, sikap berdoa. Oh my God, please increase my knowledge, intelligence. Finish. Greeting. Good morning. How are you today, student? Okay. Today we will going to learning about metamorfosis ya. Kita sudah memasuki buku tema 1 subtema 3. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metamorfosis ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Ibu akan share screen. Oke, Ibu akan share screen materi hari ini. Nah, sudah terlihat anak-anak? Tuh, keluar lagi. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat anak-anak? Oke, hari ini kita akan membahas metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk ya makhluk hidup dari dia kecil hingga ia menjadi dewasa ya. Nah, metamorfosis ini nanti ada bagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, pernahkah kalian melihat hewan-hewan yang ada di slide Ibu? Ini ada kupu-kupu, katak, capung, lalat, nyamuk, belalang, kecoak, kumbang. Nah, pernah tidak kalian melihatnya? Nah, kupu-kupu sering ya ada di sekitar kita. Ini katak, ini capung, lalat, nyamuk, belalang, kecoak, kumbang. Nah, yang belum pernah melihat, ini ada gambarnya ya. Nah, ini adalah contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis ya. Jadi metamorfosis tadi adalah proses ya perubahan bentuk makhluk hidup ya. Dari dia kecil menjadi dewasa. Nah, sekarang Ibu akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi metamorfosis dibagi jadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, itu gampang sekali anak-anak kalau kalian lihat ya ada perbedaannya, yaitu pada ininya, tahap ini, larvanya ya, dalam tahap larvanya. Nanti kita akan lihat perbedaannya ya.
Jadi, metamorfosis itu dibagi jadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jika metamorfosis sempurna, ini selalu melalui tahap kepompong. Nah, kalian sudah pernah lihat kepompong belum? Nah, yang belum pernah lihat kepompong, nanti Ibu akan kasih gambarnya kepompong ya. Jadi, ini adalah contoh ya, proses metamorfosis sempurna. Dari telur dulu ya, dari telur menjadi ulat. Nah, nama lain dari ulat itu adalah larva. Jadi larva sama ulat itu sama. Jadi jangan bingung ya. Larva sama ulat sama. Pupa ya, pupa atau disebut juga kepompong. Terus nanti jadi hewan dewasa. Hmm. Berikutnya Ibu akan share lagi. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna ya, metamorfosis ini tidak melalui tahap kepompong ya. Jadi bentuk hewan yang menetas itu mirip dengan ibunya atau induknya. Jadi tidak melalui tahap ulat atau larva ya, tidak melalui tahap larva, tapi langsung nimpa. Nimpa itu apa? Hewan muda. Ya, jadi dari telur dia langsung berubah jadi nimpa atau hewan muda. Ya, jadi perbedaannya tadi di larva dan kepompong. Kalau di metamorfosis sempurna itu mengalami tahap larva atau ulat. Karena metamorfosis sempurna itu dari telur ya, ya dari telur itu langsung berubah jadi ulat. Ya, jadi berbeda sekali, berbeda bentuk dari ibunya, berbeda dari ibunya. Ya, dari telur berubah jadi ulat. Terus kalau metamorfosis tidak sempurna tadi ya, setelah dia lahir atau berubah jadi telur, dia menjadi nimfa. Nah, nimfa ini bentuknya hampir sama dengan ibunya. Nah, ini nimfa. Nimfa ini bentuknya nanti seperti dengan induknya, mirip dengan induknya. Nah, ini yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini adalah belalang, kecoa, dan capung. Ini contohnya, ya. Dan berikutnya, nah, berikutnya ini Ibu akan menerangkan lagi perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu prosesnya lebih panjang atau lebih banyak daripada metamorfosis tidak sempurna. Ini contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu ini termasuk metamorfosis sempurna. Kalau yang ini belalang. Nah, dari kupu-kupu berubah jadi telur. Setelah jadi telur dia berubah jadi larva atau ulat ya. Nah, kupu-kupu dan ulat ini kan bentuknya beda sekali ya anak-anak. Jadi larvanya ini berbeda sekali dari ibunya. Makanya ini disebut metamorfosis sempurna. Nah, sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna, dari belalang dewasa dia bertelur kemudian berubah jadi nimpa. Nah, nimpa ini bentuknya seperti dengan ibunya ya, mirip dengan ibunya. Nah, ini yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, anak-anak,
Sampai di sini tahu ya perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya, Nak ya. Kalau metamorfosis sempurna, contohnya ini kupu-kupu. Tidak sempurna, contohnya ini belalang, kecoa tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sambil menunggu slide-nya bergerak, coba kalian buka buku kalian ya. Halaman 115 ya. Coba buka buku kalian halaman 115. Ya. Sambil menunggu slide-nya bergerak ya, ini macet slide-nya. Nah, ini juga contoh metamorfosis kupu-kupu sama seperti tadi. Nah, ini nyamuk. Nah, ini metamorfosis nyamuk. Kira-kira nyamuk ini metamorfosis sempurna atau tidak sempurna ya? Mari kita lihat. Di sini nyamuk, nyamuk dewasa, dia bertelur di air. Setelah bertelur, dia berubah jadi jentik-jentik ya, yang seperti cacing kecil-kecil di air itu ya. Jentik-jentik atau tempayak. Nah, kemudian dia berubah jadi kepompong ya. Kemudian dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, ini adalah metamorfosis nyamuk. Berarti nyamuk ini termasuk sempurna atau tidak sempurna ini? Coba. Sempurna, karena mengalami proses ini ya tadi ya, Nak, ya. Mengalami proses kepompong dan jentik-jentik. Terus ya, setelah menjadi telur bentuknya beda sekali dengan ibunya. Nah, ini bingung atau paham ini? Kok diem aja ini? Pahamkah? Paham ya. Jadi nyamuk ini termasuk ke metamorfosis sempurna karena setelah menetas dari telur ia berubah jadi jentik-jentik kemudian mengalami fase kepompong. Dan jentik-jentik ini beda banget dengan ibunya. Nah, karena beda dengan ibunya maka ini termasuk metamorfosis sempurna. Lanjut. Nah, sedangkan ini adalah metamorfosis kata. Nah, coba kalian lihat gambarnya anak-anak, metamorfosis kata. Nah, di sini ada kata dewasa. Kata dewasa ini berubah menjadi apa ini namanya? Dia setelah bertelur berubah menjadi kecebong. Maaf, kecebong. Kalian pernah lihat kecebong? Pernah ya, kalau kalian pernah lihat film Ipin Upin ya. Ipin Upin itu kan suka sekali menangkap kecebong ya di parit ya. Nah, ini sama. Jadi setelah kata ini dia bertelur berubah jadi kecebong. Nah, kecebong ini dia berubah ya, berubah menjadi
Kecebong yang berkaki. Nah, nanti lama-lama ya ekornya ini akan memendek. Ya, memendek dan berubah menjadi katak kecil atau katak muda. Nah, nanti setelah menjadi katak muda, dia akan bertambah besar dan berubah menjadi katak dewasa. Tidak ada ekornya lagi ya, karena sudah mengalami perubahan. Nanti ekornya lama-lama memendek. Ya, nah, kalian lihat gambarnya ya. Nah, sudah lihat gambarnya? Ini adalah proses metamorfosis kata, ya. Kecebong ini nama lainnya adalah berudu. Coba ikuti apa yang Ibu katakan ya. Berudu. Berudu ya. Berudu ini hidupnya di air ya. Jadi dia berkembangnya di air. Kemudian kecebong berkaki juga hidupnya di air. Nah, nanti kalau setelah ia menjadi katak muda, ya, dia akan keluar dari kolam atau keluar dari air dan bisa berjalan di darat. Nah, lanjut. Ini adalah hewan apa ini anak-anak? Di slide-nya coba kalian lihat hewan apa? Hmm? Lalat, betul, lalat. Nah, ini lalat. Lalat, jika kalian lihat belatung ya, lihat belatung, pernah lihat belatung di atas makanan atau di atas kotoran. Nah, itu adalah telur lalat yang sudah menetas. Nah, jadi lalat itu bertelur, menetas menjadi belatung atau uget-uget ya. Nah, jika kalian lihat belatung di atas makanan, jangan dimakan ya, karena itu sudah terkontaminasi. Nah, setelah menjadi belatung atau uget-uget ini ya, dia akan berubah menjadi pupa. Setelah berubah menjadi pupa, dia akan berubah lagi menjadi lalat. Nah, prosesnya ya, proses dari telur lalat menetas menjadi belatung ya, yang biasanya ada di makanan busuk atau bangkai itu uh, 4 sampai 6 minggu. Kemudian dia akan bertelur lagi. Nah, jadi cepat sekali daur hidupnya. Oke, berikutnya ya. Coba kalian lihat halaman 115 ya. Nanti sambil melihat slide, kalian bisa mengerjakan halaman 115. Sudah dibuka halaman 115? Nah, di halaman 115 itu yang ayo berlatih. Ya, yang ayo berlatih ada 5 hewan, kupu-kupu, katak, ayam, kucing, dan belalang. Nah, nanti kalian isi tahapan atau daur hidupnya. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat PPT yang Ibu kasihkan. Iya. Nah, sekarang coba kalian lihat halaman berikutnya. Kita akan membahas halaman berikutnya yaitu ini. Ayo mengamati. Ya, ayo mengamati. Ayo mengamati. Sebentar ya halamannya. Yang ada gambar kecoaknya. Halaman 110. Nah, coba kalian lihat halaman 110 ya. Ya. Sudah dibuka halaman 110? Ya, sudah.
Nah, sekarang coba kalian baca ya. Ayo mengamati ya. Ibu akan tunjuk siswa untuk membaca ya. Tolong Adiba, coba dibaca, ayo mengamati ya sampai bawah ini. Yang ini ya. Sudah? Sudah ketemu halamannya? Ya, coba silakan dibaca. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu ingin Muhammad Rizky Herlano ya. Coba dibaca yang ini ya. Yang ini, yang paragraf kedua ya. Muhammad Rizky Herlano. Halo? Ya, Muhammad Rizky Herlano. Vano ya? Ya. Paragraf kedua Vano dibaca. Aduh, Vano, halaman 110 Vano. Sudah ketemu Vano? Ya, yang paragraf kedua ya, yang ini ya. Ya, kalau begitu Bu ganti ya, yang sudah menyimak saja. Ya, Mutia, coba Mutia. Mutia dibaca paragraf kedua ya. Vano boleh lanjutkan mencari halaman 110 ya, Vano. Ya, Mutia dibaca paragraf kedua. Mm-mm. 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 Setelah ganti kulit, mm-mm. Terima kasih, bagus sekali Mutia. Terima kasih sudah menyimak apa yang Ibu Hayu instruksikan. Nah, sekarang untuk nomor satu kita akan jawab bersama-sama ya anak-anak. Nah, coba kita akan jawab bersama-sama. Di manakah jangkrik biasanya hidup? Nah, coba kalian pernah tidak mengamati jangkrik? Biasanya jangkrik itu biasa kalian jumpai di mana? Di rumput-rumput, boleh di rerumputan, ya, di rerumputan, di semak-semak, ya, di rerumputan, semak-semak. Ya, lapangan bola juga banyak jangkrik, ya. Pokoknya tempat tinggalnya itu biasanya banyak sekali semak-semaknya karena jangkrik itu memakan tumbuhan. Nah, nomor satu ditulis ya.
Ditulis di sebelahnya, boleh di bawahnya juga boleh. Di semak-semak, di rerumputan. Nah, sekarang kita bahas nomor 2. Untuk apa jangkrik diternakkan manusia? Nah, kira-kira untuk apa sih jangkrik itu diternakkan manusia? Gunanya apa sih jangkrik? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, ini biasanya ayahnya yang hobinya melihara burung ya pasti tahu nih. Diternakan untuk pakan burung. Betul. Nomor 2 ditulis pakan burung. Betul, pinter sekali. Nomor 2 ditulis ya, makanan burung. Hmm, makanan burung. Makanan burung. Nah, sekarang nomor 3. Kira-kira jangkrik itu makanannya apa? Ada yang tahu nggak? Tumbuhan, betul sekali, tumbuhan. Nomor 3 ditulis ya, tumbuhan. Tumbuhan. Sudah? Tumbuhan. Sudah ditulis? Oke, sekarang untuk yang terakhir. Nomor 4. Berapa kira-kira telur yang dihasilkan jangkrik? Ya. Nah, jadi untuk seekor jangkrik itu bisa menghasilkan sekitar 100 sampai 200 telur ya. 100 sampai 200 butir telur. Nah, ditulis ya. Nah, ini 100 sampai 200 butir telur ya. Banyak sekali ya ternyata ya. Nah, sudah ditulis untuk yang nomor 4? Sudah. Ya, Ibu hapus ya. Oke. Terima kasih sudah melihat slide yang sudah Ibu berikan ya. Jadi tugasnya nanti ada 2 ya. Halaman 115 dan halaman 110, cuma itu. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang karya dekoratif. Nah, karya dekoratif kalian coba buka buku kalian ya. Halaman 97. 97 ya. Halaman 97. Nih, Ibu tuliskan di sini 97. Dibuka ya. Nah, ini
Berguna sekali anak-anak kalian berlatih untuk membuka halaman buku. Ya, sangat berguna. Kenapa? Kalian akan terbiasa mencari halaman buku. Jadi enggak, Bu, bukain halaman 100, Bu, bukain halaman 20. Nah, kalian kan nanti semakin besar ya, semakin mandiri. Lah, ini belajar mencari halaman buku secara mandiri. Sudah dibuka halaman 97? Nah, halaman 97 ini kita akan belajar tentang yang namanya gambar dekoratif. Nah, di halaman itu kalian bisa melihat ada 3 gambar anak-anak. Nah, coba Ibu akan bertanya, gambar nomor 1 itu tentang apa? Ada yang tahu tidak? Hewan apa itu? Gajah, pintar. Untuk yang gambar kedua itu gambar apa? Burung hantu, pintar. Untuk yang ketiga gambar apa? Kucing, bagus. Nah, anak-anak, gambar dekoratif ini adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Ya, jadi ada yang motif hewan, ada yang motif tumbuhan, ya. Kemudian dia dihias-hias secara indah. Nah, namanya itu gambar dekoratif ya, memiliki pola tertentu, motif tertentu ya, dibuat sedemikian rupa sehingga indah. Nah, ini contohnya. Nah, kalau cuma gambar gajah polosan kan tidak menarik ya. Jadi ini diberi hiasan, diberi motif-motif sehingga cantik. Nah, gambar-gambar ini sering kalian lihat di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, nanti Ibu akan share video mengenai apa itu gambar dekoratif. Habis ini videonya kalian lihat ya. Nah, terima kasih. Ibu cukupkan untuk Zoom meeting kali ini ya mengenai metamorfosis dan gambar dekoratif. Ibu akan share video dan juga tugas kalian kerjakan. Tugasnya hanya 2 toh anak-anak ya. Jangan lupa dikerjakan, difoto dan di-share di Google Classroom. Oke, see you. Wassalamualaikum. Kita berdoa dulu ya. Attention. Tangan dilipat, kakinya rapat, muka tundukkan jika berdoa. Thank you, my God. Dadah. Jaga kesehatan ya. Sampai berjumpa hari Rabu besok.